Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu karangan terakhir dari Imam Ghazali berkata, ada tujuh tipu daya setan ataupun kewaswasan setan yang ditanam di dalam diri kita. Karena mengibaratkan di dalam tafsir Bagawi, waswas itu adalah bidrus syaitan, benih-benih setan. Bidrus syaitan. Iya. Jadi yang pertama apa nih? Yang pertama, kewaswasan setan ataupun bisikan-bisikan setan ini adalah yang pertama nahyun. Nahyun, ya. Mencegah manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Jadi ajingan, tipu daya yang pertama dari setan itu adalah mencegah, menggagalkan orang untuk berbuat taat. Dan solusinya adalah ciptakan rasa butuh. Nah ini setelah mencegah ini apa nih tipu daya? Nah ini hebatnya setan. Setan gagal di yang pertama, dia tidak akan menyerah, sehingga benih yang kedua dia tebarkan lagi, yaitu taswib, ya. Ataupun ta'amul. Jadi setelah kalau dia ganggu, dia coba batalkan, tapi ternyata orang tetap taat, tetap mau melaksanakan, tapi ada yang kedua, taswib, ditunda-tunda. Iya betul. Ditunda dulu nih. Ditunda-tunda. Mau melaksanakan tapi ditunda-tunda. Mau sholat tapi entar aja dah. Itu tipu daya setan juga ya? Tipu daya setan juga. Bukan dari dalam ya? Iya, itu tipu daya setan juga. Was-was yang setan tebarkan, yang setan tanamkan di dalam seluruh anggota tubuh kita. Gitu ya. Jadi taswib. Jadi akhirnya ketika setan tidak berhasil untuk mencegah kita untuk melaksanakan sholat, tetap kita ngotot ingin sholat, nanti ada bisikan dari setan yang tidak didengar oleh telinga, tapi dirasakan fi sudurinas, di dalam hati manusia. Itu ya udahlah, nanti aja dulu. Iya, tetap mau melaksanakan, tapi ada nanti dulu. Itu saya sering tuh aja. Nah, ya betul, menunda. Mendengar adzan baru adzan. Mendengar iqomat baru iqomat. Waktunya masih ada. Imam baru takbiratul ihram, baru rakaat pertama. Tapi tetap nanti pada akhirnya tidak melaksanakan juga. Ini dalam segala urusan yang baik ya, dalam segala urusan baik muamalah maupun ibadah. Nah itu. Jadi akhirnya ketika kita menunda-nunda di sana, akhirnya setan memainkan waktu. Makanya agar kita lolos, agar benih was-was yang kedua ini tidak tumbuh di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, maka munculkanlah perasaan. Kalau tadi untuk mencegah nahyun itu rasa butuh. Yeah. Kalau untuk menunda-nunda, kita tidak tahu ajal kita itu di mana. Jadi pahami ya. Ingat batas atau kesempatan yang diberikan. Ingatlah umur. Tidak ada yang menjamin kita bisa hidup ke menit berikutnya. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa hidup di jam berikutnya. Betul. Dan begitu. Karena kalau kita menunda-nunda dan ada rasa bahwa kita akan hidup di waktu yang lama, akhirnya jadilah kita menjadi orang-orang yang lalai. Waduh. Santai aja bro. Iya. Baru ada. Astagfirullahaladzim. Gitu, seperti itu. Ini kan dalam dimensi yang luasnya, jangan? Iya, ini dimensi. Ya udah, saya mau tobat nanti aja. Orang saya masih muda. Nah, ini kan sama juga kan? Jadi terkesannya itu kalau masih muda itu nggak pantas berjamaah, pantasnya itu nongkrong. Iya, betul. Lah emang ada yang menjamin kita hidup sampai hari tua? Betul. Jangankan sampai hari tua. Ketika kita pakai baju yang hijau ini,
apakah ada yang menjamin bahwa saya akan membuka baju ini dengan sendiri? Siapa tahu nanti kita mau ganti baju ini digantikan sama orang, diganti dengan kain kafan, siapa yang tahu? Astagfirullah. Iya betul. Makanya ketika ada rasa kewaswasan dalam hati yang setan tebarkan, nanti saja, cepatlah jawab. Nanti itu siapa yang menjamin kita bisa hidup sampai masa yang nanti itu? Iya betul. Seperti Siapa yang menjamin kita masih punya kesempatan? Nah seperti gini. Orang mau sodako, nunggu kaya. Nah, Iya. siapa yang menjamin kita kaya dulu? Betul. Dan sampai ya, sampai. Ya betul. Astagfirullahaladzim. Itu benar itu. Itu. Jadi hebatnya setan di sana. Iya. Dia tidak tetap ini orang ngotot pengen sodako. Ya udah akhirnya mainkan spare waktu dengan taswib, ditunda-tunda, nanti aja sodakohnya kalau udah kaya. Nah itu kan. Iya betul. Nanti aja ngajinya kalau udah tua. Nanti aja masuk masjidnya itu kalau udah santai. Sekarang kan masih sibuk. Nah itu taswib. Dan sering terjadi kepada kita. Iya, betul. Bahkan hal kecil pun bisa jadi alasan untuk menunda kita, untuk menunda ibadah kita. Contoh, mau sholat hanya gara-gara ya hal-hal sepele. Betul. Misalkan hanya gara-gara mau makan, mau minum, padahal itu masih bisa dilaksanakan setelah sholat. Dan masih bisa kuat lah gitu. Masih bisa kuat gitu. Iya, tapi kita sanggup tuh Mm-mm. menunda. Dan kebanyakan orang terjebak di sini. Orang terjebak di sini. Taswib ini ya. Nah, ini masih makom dohir, ini masih nyata dan masih banyak. Gara-gara taswib ini akhirnya bersetan berhasil, lalu kembali lagi ke rumusan yang pertama, ke waswas yang pertama. Jadi mencegah. Jadi dicegah lagi. Kalau sudah berhasil di taswib, akan kembali lagi Ke yang pertama. Jadi tertahan lagi ya, bisa gagal dibatalkan. di taswib, kembali lagi ke ini, terus saja seperti itu. Astaga. Karena ini belum melaksanakan. Halus banget ya ini kan. Iya, halus. Ini memang setan tuh ya. Makanya kalau kita sudah tahu jenis kewaswasan, benih-benih kewaswasan yang setan tebarkan, insya Allah kita mampu untuk lolos dari nanti 7 tipuan setan yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Wah, astagfirullahaladzim. Ini saya malah jadi introspeksi diri nih. Ya, tinggal kembali kepada diri kita aja. Iya, karena ini kan hal-hal yang tanpa kita sadari ya sering menjadikan pembenaran. Iya. Menjadi alasan gitu Iya. pembenaran, tapi sebenarnya inilah tipu daya setan yang sebenarnya. Ya, itu. Astagfirullahaladzim. Biasanya gini, kalau nahyun yang munculnya itu di dalam benak kita itu alasan. Iya. Kalau taswib itu yang muncul di benak kita itu nanti aja. Nanti ya, betul. Nanti Ya, itu kan aja. efek dari menunda-nunda itu kan karena berpikir Iya. seolah-olah kesempatan besok masih ada atau Iya, nanti masih ada. itu. Ya nanti. Biasanya seperti itu. Makanya kita mesti peka tuh. Kalau udah muncul alasan berarti kita sedang dinahyun, sedang dicegah. Dicegah. Kalau ntar aja berarti sedang taswib. Itu sudah masuk ke tipu daya yang kedua. Nah, ini aja kedua. kan gini nih ya. Ini menarik nih. Satu, tadi setan pasti berusaha menggagalkan. Terus yang kedua, lolos nih. Ternyata kemudian dia berusaha untuk menunda-nunda supaya balik ke yang pertama. Nah, ini dua jebakan nih tipu Dua daya. jebakan. Ternyata dia bisa lolos. Ternyata kita tidak menunda-nunda, kita berhasil nih. Langsung melaksanakan. Nah, langsung bisa melaksanakan. Ada lagi tipu dayanya. Pastinya ada lagi. Nah, Iya, jadi iya. setelah nahyun, setelah taswib ada ajil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Abu Hanafi mengajak kaum muslimin untuk ta'awun ya, alal birri wa taqwa, yaitu mengajak untuk infak pembangunan Masjid At-Taqwa Kecamatan Nagrak. Mari kita bersama-sama memakmurkan Masjid At-Taqwa ini
dengan cara berjamaah dan membantu pembangunan Masjid At-Taqwa Kecamatan Nagrak ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika nahyun ini muncul, lalu kita lolos menjadi lalu taswif, lalu kita langsung melaksanakan, pengen cepat-cepat beres. Iya, betul. Imam bacaannya lama, kok imam lama amat sih bacaannya. Protes ya, dalam tanpa sadar. Tanpa sadar. Waduh, gitu kan. Iya, iya. Nah itu tetap masih dalam tipu daya. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.